Oke, baik Ananda sekalian, kita akan melanjutkan diskusi kita pada hari ini yaitu berkenaan tentang LGBT. Baik Ananda sekalian, apakah Ananda sudah mengetahui apa itu LGBT? Sedikit 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 Ah, tahu, Pak. Siapa dari Ananda yang ingin memberitahu tentang apa itu LGBT? Baik, pada Nurni, silakan. Ya Pak, menurut saya LGBT itu adalah gangguan Kalau hubungan cewek sama cewek ya boleh. itu LGBT namanya. Penglihatan aja dulu. Jadi jawab itu ya. LGBT itu kayak gangguan pada diri seseorang, Pak, yang dimana seperti dia melakukan seperti dia menyukai sesama jenis, Pak. Baik, Nurni, pendapat yang sangat bagus. Ada yang lain? Pada Ade, silakan. Kalau menurut Ade, LGBT itu adalah suatu gangguan yang ada pada diri seseorang, yang itu dengan ditandai dengan menyukai sesama jenis seperti laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, yang menurut Ade itu tidak bagus. Baik, bagus pendapatnya Ade. Yang lain? Ada Cici, silakan. Baik, Pak. Menurut saya LGBT itu hubungan sesama jenis, Pak. Dan hubungan yang tidak baik karena sesama jenis itu, Pak. Dan dilarang oleh agama. Oke, pendapat yang sangat bagus. Ada yang lain? Kepada Tio, silakan. Baik Pak, terima kasih. Menurut saya LGBT itu terjadinya kepada sesama jenis Pak, sehingga itu sebenarnya tidak boleh dalam agama Islam. Oke, kepada Devi, silakan. Pendapat Devi, Pak, Devi sependapat dengan teman-teman karena LGBT itu kan sesama jenis Pak, jadi tidak bagus lah Pak untuk di dalam Islam juga tidak dianjurkan begitu. Nah, oke. Pendapat yang sangat bagus dari anak-anak sekalian. Bapak akan menjelaskan bahwa LGBT itu adalah satu singkatan dari 4 huruf. Yang pertama ada L, yaitu lesbian, B, yaitu ada G, yaitu gay, ataupun G itu adalah hubungan antara laki-laki dengan laki-laki. Tadi yang lesbian ada perempuan dengan perempuan. LGB, B itu bisex, yaitu hubungan antara laki-laki dan perempuan. Dan T adalah transgender, adalah yaitu perubahan dari suatu kelamin ke kelamin yang lainnya. Nah, itu pendapat Ananda bahwa itu suatu tindakan yang dilarang oleh agama dan tidak memiliki norma yang baik dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Nah, setelah kita mengetahui tentang apa itu LGBT, selanjutnya apa dampak yang Anda ketahui tentang LGBT tersebut? Mohon maaf, dari setelah kita mengetahui apa itu LGBT, selanjutnya Bapak akan bertanya perilaku seperti apa saja yang dikatakan LGBT tersebut. Oke, pada Ade persilakan. Kalau menurut Ade, Pak, mungkin salah satu bentuk LGBT itu seperti yang Bapak katakan sebelumnya, yaitu transgender. Itu mungkin operasi alat kelamin juga termasuk LGBT kalau menurut Ade, Pak. Terus hubungan laki-laki dengan laki-laki, yaitu seperti laki-laki berpacaran dengan laki-laki, perempuan berpacaran dengan perempuan. Oke. Pendapat yang sangat bagus Ade. Selanjutnya pada Cici persilakan. Baik, Pak. Menurut saya LGBT itu pacaran sesama jenis, Pak. Misalnya yang dibilang tadi seperti yang Bapak bilang, cewek sama cewek atau cowok sama cowok. Oke. Bapak sedikit menambahkan yaitu jenis kelamin agar tidak orang salah paham tentang apa itu jenis maksudnya. Oke, selanjutnya pada Tio, silakan. Baik Pak, menurut saya LGBT itu mungkin orang yang berhubungan sesama jenis, mungkin bisa dia juga mau dan nekat melakukan hubungan seks mungkin Pak sama jenisnya. Oke, pendapat yang bagus. Selanjutnya pada ada lagi yang ingin menambahkan? Oke, cukup rasanya. Jadi perilakunya itu mungkin seperti yang dikatakan Ananda, yaitu menyukai sesama jenis kelamin, baik itu laki-laki ke laki-laki ataupun perempuan ke perempuan. Dan ada tambahan dari Ade, yaitu mengoperasi ataupun mengubah kelamin dari seseorang tersebut. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui apa itu perilaku, bagaimana bentuknya, Bapak akan menanyakan apa dampak buruk bagi kehidupan dalam bentuk perilaku LGBT tersebut. Ada yang mendapat?
pada Tio persilakan. Mungkin menurut saya dampaknya dari LGBT tersebut, dia tidak mau, tidak apa namanya itu, tidak tidak suka dengan lawan jenisnya Pak. Jadi dia nafsunya tuh dengan sesama jenis saja, jadi tidak terjadi mungkin pernikahan di antara dia Pak. Oke, pendapat yang sangat bagus. Pada Cici persilakan. Menurut saya dampaknya itu Pak hilangnya norma-norma dan agama Pak, karena sesama jenis itu kan dilarang Pak, jadinya kalau kita LGBT itu hilang norma-norma. Oke, berhilangnya norma-norma dalam hidup. Oke, selanjutnya pada Ade persilakan. Menurut Ade Pak, dampaknya itu mungkin bisa dalam kehidupan sehari-hari, bahwa mungkin kalau kita melihat orang yang LGBT seperti cowok bergandengan dengan cowok contohnya Pak, tetapi dalam bentuk berlebihan ya Pak, jadinya itu mata kita pasti risih lihatnya Pak. Terus mungkin dampaknya itu mungkin pada norma agama seperti yang dikatakan Cici sebelumnya Pak. Terus satu lagi Pak, mungkin jumlah pernikahan kalau di Indonesia ini bakal berkurang Pak, yang menyebabkan jumlah penduduk di Indonesia akan berkurang juga Pak. Oke. Dampaknya itu yang dari anak-anak kita itu Bapak dapat sampaikan, yaitu membuat seseorang itu tidak suka dengan lawan jenisnya yang pertama, dan yang kedua adalah norma-norma dalam kehidupan itu menghilang ataupun tidak ada, dan jumlah pernikahan dalam suatu negara itu dapat menurun. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui dampaknya, kira-kira apa saja faktor yang membuat seseorang itu mempunyai jiwa atau perilaku LGBT? Oke, pada Ade persilakan. Kalau menurut Ade Pak, mungkin salah satu faktornya, kalau kan ada LGBT itu memang Pak bukan bawaan dari lahir. Mungkin itu karena terpengaruh dari lingkungannya Pak. Mungkin salah satunya itu contohnya seorang lelaki yang kecewa pada wanita. Nah, saat dia kecewa berat pada wanita ini, yang menyebabkan dia tidak percaya lagi dengan wanita, maka dia berperilaku bahwa dia akan menyukai laki-laki dan tidak akan percaya sepenuhnya kepada wanita. Nah, dari situ dia jadi menyukai laki-laki akibat dari rasa kecewanya terhadap wanita. Oke, ada yang pendapat lain? Pada ini silakan. Iya Pak, saya setuju dengan pendapat Ade. Ya terkadang dia melakukan LGBT itu dia dari orang yang trauma akan masa lalunya, dan juga dari lingkungannya juga bisa juga dia menjadi LGBT Pak, karena kadang ada di dalam lingkungan tersebut yang kayak cowok ke cewek-cewekan gitu Pak. Jadi dia terpengaruh dari di sana Pak, dan itu lingkungan Pak. Pendapat yang sangat bagus. Ini selanjutnya pada Linda, silakan. Kalau menurut Linda Pak, dampaknya itu mungkin karena kurangnya pertahanan diri pada seseorang Pak, dan juga kurangnya keimanan pada seseorang, sehingga nanti dia tuh tidak tahu dan kurang tahu mengenai apa yang benar dan apa yang salah. Nah, perilaku LGBT itu kan merupakan suatu perilaku yang melanggar norma kan Pak, gitu. Oke, pendapat yang bagus. Ada yang menambahkan lagi? Oke, kepada Tika. Menurut saya bahkan dia berlawanan sesama jenis Pak, jadi dia tidak diterima oleh oleh misalnya laki-laki, dia berteman dan dia tidak pede dengan diri sendiri Pak ketika berteman dengan laki tersebut, dia dengan tidak pede lah gitu Pak. Setelah kita berdiskusi tentang apa saja faktor itu, banyak yang kita ketahui, yaitu hilangnya kepercayaan terhadap pasangan ataupun lawan jenis, seperti faktor lingkungan, adapun traumatik dari kejadian yang sebelumnya terjadi, ada juga karena memang keimanan yang lemah. Nah, selanjutnya sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, Bapak ingin meminta kesimpulan dari Ananda. Baik, untuk kesimpulan pembahasan kita hari ini, siapa yang ingin memulai? Saya pada Ade, silakan. Di sini Ade dapat menyimpulkan Pak bahwa perilaku LGBT ini mungkin perilaku tercela dan memang sangat-sangat dilarang oleh agama. Nah, di sini juga Ade tahu dari apa saja sih bentuk-bentuk dari LGBT itu, Ade sudah tahu Pak. Terus faktor yang mempengaruhinya mungkin karena trauma atau rasa kecewa dia terhadap seseorang yang menyebabkan dia memang tidak yakin pada satu hal. Oke, kesimpulan yang sangat bagus dari Ade. Selanjutnya, ada yang menyimpulkan lagi?
Oke, jelasannya cukup. Selanjutnya Pak Cici, persilakan. Baik, terima kasih Pak. Di sini saya dapat menyimpulkan bahwa LGBT itu bisa saja hubungan dari sesama jenis, dan faktor-faktornya seperti dia trauma di masa lalunya Pak, makanya dia bisa menjadi LGBT Pak. Mungkin segitu saja. Oke, bagus. Ada yang ingin menyimpulkan kembali? Sudah, Cukup. Selanjutnya Bapak akan meminta apa kesan yang Anda dapatkan dalam pembahasan kita pada hari ini. Oke, kepada Winda, silakan. Kegiatan kita pada hari ini sangat berkesan rasanya Pak, karena dari pertemuan ini Winda jadi tahu sebenarnya apa itu LGBT, dan Winda juga tahu apa penyebab yang menyebabkan seseorang itu melakukan LGBT. Baik, kesan yang sangat bagus dari Winda. Selanjutnya pada Devi, silakan. Kesan Devi Pak, Devi lebih tahu apa itu LGBT itu Pak, dari mana cara penanganannya Pak. Oke, ada yang mengemukakan kesan lagi? Yang lebih Iya silakan. Pak, pesan saya dari kegiatan ini tentang LGBT ini, saya lebih tahu apa itu LGBT dan faktor-faktornya, dan juga bagaimana dan dampak dari LGBT tersebut. Oke, selanjutnya ada yang lebih kesan daripada dia, silakan. Baik Pak, kesan saya pada topik ini sangat menarik, karena juga menambah wawasan dan pengetahuan saya, sehingga yang tadinya saya tidak tahu apa itu LGBT, saya sekarang menjadi tahu Pak. Oke, ada yang ingin memberikan kesan lagi? Sudah Pak. Cukup. Oke, selanjutnya Bapak meminta apa pesan yang ingin Anda sampaikan terhadap kegiatan kita hari ini. Oke, kepada Devi, silakan. Menurut Devi Pak, pesannya yang ingin Devi sampaikan, sepertinya kegiatan ini akan dilakukan di dalam ruangan. Ulang lagi. Oke, Terbalik. lanjut. Menurut Devi Pak, pesan yang Devi sampaikan, mungkin kegiatan ini akan dilaksanakan di dalam ruangan Pak. Oke, dapat pesan yang sangat bagus. Selanjutnya, Adik. Kalau pesan Ade Pak, kita melaksanakan bimbingan selanjutnya itu di dalam ruangan Pak. Mungkin ruangan yang nyaman dan juga ada kipas atau AC-nya Pak. Kalau di sini rasanya panas dan memecah fokus Pak. Tunggu sebentar. Bisa campakkan itu kita. Simpak. Gua kalau lah. Iya, mau pulang kampung. Hantam pakai kaki. Orang harus mengklakson kayak gitu gimana? Kereta tuh. Kalau semua yang salah. Nanti kaki kamu deh. Itu pada umumnya. Gak akan bisa tutut. Biar nak mati orang Kak. Beko dek bullying mati bunuh diri. Oke, kita lah. lanjutkan. Pada Cici, silakan. Baik Pak, di sini saya menyampaikan. Lagi. Baik Pak, di sini saya akan menyampaikan bahwa pertemuan selanjutnya saya sama seperti teman-teman, bahwa sebaiknya kita di dalam ruangan aja Pak, karena kan di sini panas sama banyak orang yang berlalu lalang, jadinya kita tidak fokus Pak. Oke, ada yang menyampaikan pesan lagi? Cukup. Oke, kita sudah selesai untuk membahas tentang LGBT pada hari ini. Selanjutnya, kapan waktu pelaksanaan atau pertemuan kita selanjutnya? Ada yang menyampaikan? Baik, pada Doni, silakan. Lebih baik minggu depan aja Pak, tapi di jam yang berbeda Pak. Oke, di minggu depan jam berbeda. Ada lagi? Oke, pada Adik silakan. Saya setuju dengan Kak Nurmi Pak, bahwa kita melaksanakannya minggu depan di jam yang lebih awal dan di ruangan yang berbeda juga Pak. Oke, jam yang lebih awal. Selanjutnya kepada Devi, silakan. Devi setuju dengan pendapat Olmi sama Ade Pak, lebih baik minggu depan dan di jam yang dimaju sedikit. Oke, berarti kita dapat membuat kesimpulan. Kita akan melaksanakan pertemuan kita pada minggu depan di jam pagi. Setujuan Anda? Setuju Pak. Setuju. Baik, untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin, amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Oke, Bapak ucapkan banyak-banyak terima kasih atas partisipasi Anda hari ini.
Bapak akhiri dengan mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.